Definisi sehat itu bukan hanya sehat, juga sehat keuangan ya Pak tentunya. Iya. Sampai kita energinya habis dipakai untuk berselisih. Kesehatan, kita harus tahu nih mengenai apa sih itu sehat. Salam Patriarki Jabar Juara Kaiji. Indonesia sebagai negeri dengan kepulauan ke-6 terbanyak di dunia dengan lebih dari 18.000 pulau dengan berbagai karakteristiknya. Kompleksitas tantangan kesehatan di Indonesia memerlukan integrasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan secara sinergis untuk memecahkannya. Pemerintah mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam implementasi 6 pilar kesehatan, salah satunya di laboratorium. Kolaborasi dan sinergi sistem inilah yang menjadi kata kunci untuk meningkatkan mutu kesehatan di masa depan. Seiring dengan perkembangan peradaban, tentunya mempengaruhi banyak sektor. Salah satunya adalah sektor kesehatan. Begitu banyaknya masalah kesehatan seperti stunting, gizi buruk, dan penyakit tidak menular seperti diabetes, itu merupakan masalah bagi semua orang, khususnya bagi tenaga kesehatan. Halo, kembali lagi dengan saya Nazwa Nana Gunawan di podcast Generasi Muda. Sudah lama kita tidak bertemu, akhirnya kita bertemu kembali pada podcast kali ini. Podcast kali ini merupakan podcast yang akan sangat berkesan karena bertepatan dengan Pekan TLM yang ke-38 yang jatuh pada 26 April 2024 dengan tema Laboratorium Sinergi Menyehatkan Negeri, Kemandirian Profesi. Tema tahun ini mengajak kita untuk menghargai peran penting laboratorium medis dalam memajukan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan profesionalisme kita sebagai teknisi laboratorium. Berbicara mengenai tema kali ini, narasumber kita adalah seseorang yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan, laboratorium, dan organisasi profesi. Mungkin kita berkenalan dengan beliau. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmunya bersama dengan teman-teman pada generasi muda di sini. Seperti menurut pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Mungkin lebih baik kita kenalan terlebih dahulu. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Nazwa. Ya, saya nama lengkap Ai Furqon ya, aktif sebagai dosen pada Prodi Teknologi Lab Medis di Fitkes Unjani. Begitu sehari-hari mengajar, kemudian aktif di kegiatan keorganisasian dan aktivitas sosial yang lain. Baik Pak, mungkin teman-teman kita langsung saja karena kita sudah berkenalan dengan beliau. Seperti yang kita tahu bahwa beliau ini merupakan dosen dan juga teknisi dari teknologi laboratorium medis. Mungkin banyak teman-teman para generasi muda di sini yang menonton penasaran nih Pak mengenai apa sih itu ATLM. Mungkin bisa Bapak ceritakan mengenai ATLM itu apa? Baik, terima kasih Najwa. Ya, ini pertanyaan yang sering keluar ketika kita lulus SMA ya. Apa itu TLM, apa itu analis dan seterusnya ya. Ini sangat ada yang satu sisi belum tahu sekali gitu karena kerja di belakang lab. Ini satu-satunya profesi yang menganalisis cairan tubuh, jaringan tubuh yang diberi wewenang oleh negara dan disumpah oleh negara. Tidak bisa dilakukan oleh profesi lain kecuali oleh profesi ini. Jadi cukup besar tanggung jawabnya dan besar juga jasanya dalam melakukan pertolongan kesehatan, diagnostik terutama. Mungkin itu sekitar terkait tentang ATLM ya, dari transformasinya dari istilah analis kesehatan, analis medis, kemudian sekarang menjadi
teknologi lab medis. Iya. Begitu Nazwa. Baik, Bapak, terima kasih. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai kesehatan, kita harus tahu nih mengenai apa sih itu sehat. Mungkin Bapak bisa memberikan keterangan mengenai apa sih itu sehat, definisi sehat itu seperti apa? Baik ya, ini masalah sehat ya. Ketika ada kata sehat dan sakit, sehat itu apa? Menurut WHO, sehat itu harus sempurna fisiknya, sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan sehat ekonominya. Ini ya, yang paling penting tuh ekonomi sekarang ya, yang harus sehat. Kemudian ada beberapa kesehatan yang lain yang sekarang lagi dilihat ya, kesehatan digital. Nah, ini orang sehat fisiknya, sehat ekonominya, tetapi dia kurang sehat dalam berteknologi. Mungkin itu ya terkait dengan konsep sehat. Beda dengan di lab, sehatnya untuk diobati ya kalau di lab. Mungkin itu ya. Nih, betul nih teman-teman bahwa definisi sehat itu bukan hanya sehat fisik, tapi juga dengan sehat mental dan juga sehat keuangan ya Pak tentunya. Iya. Iya, kita tahu nih Indonesia ini merupakan negara yang luas dengan segala aspeknya, baik dari aspek kesehatan maupun yang bukan kesehatan. Namun kita di sini berbicara mengenai kesehatan. Menurut Bapak nih, pandangan Bapak mengenai keadaan kesehatan di Indonesia kali ini itu seperti apa? Baik ya, kalau digambarkan dengan data cukup pusing, tapi kurang lebih ya kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu sempat dikatakan sebagai gudangnya berbagai jenis penyakit. Ya, di Eropa yang sudah tidak ada, di kita ada. Di Amerika tidak ada, di kita ada. Ya, di Asia Tenggara aja untuk malaria sudah jarang ya, yang ada masih tetap di Indonesia. Dan satu-satunya penyakit yang sekarang menjadi fokus saya termasuk oleh Bill Gates ya, itu katanya hanya malaria yang sulit pakai AI, artificial intelligence ya. Ini berarti adalah peluang buat ATLM bahwa ini adalah profesi yang masih tetap diperlukan gitu ya, secanggih apapun teknologi yang kita sudah lakukan dan kita alami begitu. Dan mungkin karena malaria, infeksi sampai dengan HIV di Papua dan bagaimana sebarannya, ini mutlak kepentingan ATLM itu masih tinggi dan banyak. Mungkin itu ya terkait dengan penyakit dan keterlibatan kita. Ya. Begitu tingginya prevalensi kesehatan di Indonesia itu merupakan salah satu bentuk untuk tenaga kesehatan lebih up to date lagi mengenai kesehatan ya Pak tentunya. FYI ini buat teman-teman, ada yang namanya program Sinergi Menyehatkan Negeri. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu mengenai program ini. Jadi program ini adalah program yang diselenggarakan untuk supaya kita hidup sehat serta berkolaborasi meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Program ini dilaksanakan mulai dari tingkat puskesmas hingga tingkat-tingkat selanjutnya. Nih Pak, berbicara mengenai Sinergi Menyehatkan Negeri, kembali lagi kita tahu bahwa organisasi yang menaungi ATLM itu adalah Patelki. Bagaimana ATLM melalui Patelki sebagai organisasi yang memiliki kemandirian profesi berperan dalam Sinergi Menyehatkan Negeri? Baik, terima kasih Nazwa ya. Ini pertanyaan yang sangat canggih untuk dilempar ya, karena ada definisi mandiri. Profesi yang mandiri dimulai dari pendidikannya yang mandiri, kemudian kode etiknya yang mandiri, pelayanannya juga bisa mandiri, tetapi tetap harus sinergi ya. Kita tidak bisa bergerak tanpa dokter, tanpa perawat, tanpa kesehatan masyarakat, tanpa profesi-profesi yang lain untuk membangun negeri ini. Yang jelas semua harus sinergi, tapi dimulai dari profesi dulu ya, dimulai dari ada yang jadi dosennya, ada yang jadi penelitinya, ada yang jadi di pelayanan laboratorium. Ini di internal juga harus sinergi dulu, sehingga kita bisa sinergi dengan profesi yang lain. Mungkin itu nanti. Lalu mengenai sinergi nih Pak, upaya apa saja yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan oleh Patelki untuk mendukung Indonesia yang sehat gitu? Ya baik, ini adalah suatu angin segar ya, the fresh blood untuk profesi Patelki ya, karena dari tahun ke tahun kian meningkat ya standar kompetensinya, kemudian standar kompetensi kerja juga sudah jelas sekarang sampai level jenjang S2
sudah ada di Kemenpan, ini juga akan men-trigger atau memancing orang untuk terus menaikkan level pendidikan, kemudian sampai jenjang D4, S2, dan mungkin posisi manajerial juga di pelayanan juga nanti akan lebih banyak terlibat ATLM ini. Jadi akan banyak yang diuntungkan itu masyarakat yang akan terlayani dan terpuaskan dengan pelayanan laboratorium. Jadi menurut saya ini adalah suatu keuntungan dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Kita juga jadi cepat berakselerasi sebagai profesi yang mandiri ke depannya. Mungkin. Begitu pentingnya peran laboratorium ya Pak di Indonesia, khususnya di dunia kesehatan. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada teman-teman nih, mungkin bisa ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada para generasi muda, khususnya teman-teman ATLM yang sedang menonton. Baik, terima kasih ya. Kalau untuk teman-teman ATLM, teruslah bermimpi ya. Jangan berhenti bermimpi, karena dengan mimpi itulah hidup kita jadi berwarna. Hidup kita jadi tidak monoton, hidup kita jadi punya target untuk berjuang. Dan kita tidak akan merasa putus semangat ya, karena kita mempunyai mimpi yang ditanam di dalam hati kita masing-masing. Teruslah bergerak, PTLQ maju, generasi muda juga maju. Jangan sampai kita energinya habis dipakai untuk berselisih, tapi bercobalah untuk bersatu dan bersinergi dengan teman sendiri, dengan berbagai lintas profesi terutama, sehingga kita akan mampu memajukan negara ini menuju era Indonesia Emas 2045 sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Mungkin itu. Bersatu bersinergi, itu poin penting yang bisa kita ambil. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu serta pengetahuannya dengan para generasi muda di sini. Saya berharap, semua berharap Indonesia akan semakin sehat, Indonesia akan semakin kuat, dan Indonesia akan semakin hebat. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, kita akan mengucapkan bersama-sama ya Pak. Selamat Hari Ulang Tahun Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia yang ke-38 dengan tema Laboratorium Sinergi Menyehatkan Negeri Kemandirian Profesi. Salam PTLQ Jabar Juara KIJ. Fitkes Unjani, unggul, profesional, berkarakter, keren. Saya Nazwa Gunawan dan Bapak Ai di sini. Pamit undur diri. Bye-bye.